Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GB Pelita. Nice meet you all. Please join with our social media. Silakan bergabung dengan sosial media gereja, sosial media Bapak Gembala, baik di YouTube, di TikTok, Instagram, di Facebook. Pasti diberkati dengan firman Allah. Hari ini kita diberkati dengan firman Tuhan dengan tema hidup mengutamakan Kristus. Kita belajar dari kitab Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-15 sampai kepada ayat yang ke-23. Saya ajak semua kita sama-sama membaca dengan semangat. Mari sama-sama kita baca Kolose pasal pertama ayat 15 sampai kepada ayat yang ke-23. 1, 2, ya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatan yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Ayat 23 dikatakan, sebab itu kamu harus bertekun. Katakan, saya harus bertekun dalam iman. Katakan, saya tetap teguh. Katakan, saya tidak tergoncangkan. Iman saya utuh kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara yang saya kasihi, Rasul Paulus mengingatkan jemaat Kolose yang sudah disusupi oleh para penyesat, pengajar-pengajar palsu, orang-orang yang mulai mengajarkan bahwa keselamatan bukan hanya dalam Tuhan Yesus, tapi sudah mulai tambah ini tambah ini, dan kemudian mulai disusupi oleh pengajaran jangan makan ini, jangan makan itu, jangan kawin mengawinkan. Jemaat-jemaat mulai tersesat. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Kolose, jangan imanmu bergeser kepada Tuhan Yesus. Jangan imanmu bergeser kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya juga mengingatkan semua kita saat ini, jangan imanmu bergeser sedikit pun kepada iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Pegang utuh, kokoh, teguh, tidak tergoncangkan. Zaman ini pun ada pengajar-pengajar sesat. Saudara mungkin gak asing dengan namanya saksi Yehova. Kita gak sama dengan mereka. Mereka tidak percaya Yesus Kristus Tuhan. Mereka tidak percaya. Makanya jangan izinkan mereka berkomunikasi denganmu, mengajarkan iman mereka yang menyesatkan imanmu. Gak usah jauh-jauh, di sini ada. Di kota Medan ini banyak. Sejak diresmikan, sah. Itu menjadi banyak orang Kristen yang imannya percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, jadi gak percaya. Yang mereka percayai Yesus Kristus itu adalah manusia utama, bukan Tuhan. Makanya mereka tidak berani berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang berdoa di sini harus berdoa dengan satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
bukan di dalam nama Allah Bapa, bukan di dalam nama Allah Roh Kudus. Tadi pada ayat dikatakan pada ayat yang ke-19, seluruh kepenuhan Allah itu ada di dalam Dia. Ada di dalam Tuhan Yesus. Kolose 1 ayat 19 dikatakan, karena seluruh kepenuhan Allah, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalamnya ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Makanya kalau berdoa harus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nggak boleh pakai nama lain. Dan nggak boleh juga saudara menutup doa tanpa nama Tuhan Yesus Kristus. Karena ada orang doa makan, panjang doanya, habis itu amin. Ada juga doa singkat, karena udah lapar. Nggak disebutnya lagi dalam nama Tuhan Yesus. Kami makanlah Tuhan pangsit ini, amin. Saya bilang sih enggak, bukan sesat atau bagaimana ya. Kurang sempurna doanya. Kurang pas. Selalulah doa kita itu beralaskan di dalam satu nama. Sama-sama jawab, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kalau saudara malam mau tidur doa, bobok Tuhan. Amin. Aspemo asal pihak modom. Sambil modom berdoa. Tuhan dengar enggak? Aku yakin Tuhan dengar. Tapi enggak itu yang terbaik. Yang terbaik itu kita bisa duduk. Yang terbaik itu bisa kita menyebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam ini aku beristirahat dengan tenang. Amin. Bukan karena panjang doamu, tapi harus ada dalam nama Tuhan Yesus. Tidak sampai doa kita ke Bapa kalau tidak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kenapa Tuhan Yesus diutamakan? Yang pertama kita akan belajar, karena Kristus adalah pencipta. Katakan, Kristus adalah pencipta, bukan dicipta. Jadi Tuhan tidak dicipta, pencipta, Alfa dan Omega, tidak berawal, tidak berakhir. Tidak ada pencipta Tuhan. Dia sudah ada sebelum dunia ini ada. Bahkan sebelum Abraham lahir ke dunia ini, Kristus sudah ada. Dia Allah, Alfa dan Omega. Kolose 1 ayat 15 sampai 16 dikatakan, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah, di dalam Tuhan Yesus, telah diciptakan. Katakan sama-sama, telah diciptakan segala sesuatu. Yang ada di sorga, yang ada di bumi. Siapa yang menciptakan? Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Dia Allah pencipta. Dia Allah pencipta sorga dan bumi. Sehingga saudara tidak penting lagi, tidak perlu lagi khawatir. Apapun pergumulanmu, apapun tantanganmu. He is Emmanuel. Dia Allah katakan di dalam diri saya. Bilang sebelahnya, jangan khawatir lagi. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sehingga setiap saudara sadari dirimu itu setiap hari disertai Tuhan. Tuhan pencipta alam semesta.
Gak ada lagi alasan kita takut dan khawatir. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh Tuhan Yesus. Dan tanpa Tuhan Yesus tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Dan segala sesuatu yang telah dijadikan. Saudara, dalam Yohanes 1 ayat 10. Yohanes 1 ayat 10. Ia telah ada di dalam dunia. Dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Sehingga banyak dunia menghujat, bahkan menyalibkan. Kenapa? Karena dunia tidak mengenal Dia. Saya mengajak semua saudara hari ini sadari dengan iman dengan teguh. Tidak ada sedikit pun bergeser iman kita. Separah apa hidupmu, seberat apa tantanganmu, imanmu tegak lurus kepada salib Tuhan Yesus. Kepada Tuhan Yesus yang adalah Tuhan pencipta. Allah pencipta semesta, Allah pencipta sorga, Allah pencipta seisi dunia ini. Ada dalam diri saya, ada dalam dirimu. Betapa dahsyat dirimu, betapa hebatnya dirimu, betapa luar biasanya dirimu. Maka jangan pernah tampil seperti manusia biasa-biasa. Karena ada Tuhan luar biasa dalam dirimu. Dan jangan jadi pengemis kepada manusia, kepada siapapun. Kalau anakku si Jamie ini jadi pengemis kepada kalian, aku malu sebagai bapaknya. Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Jangan peminta-minta pengemis-pengemis sama manusia. Makanya dia katakan jelas Yeremia 17, terkutuk yang mengandalkan manusia, diberkati yang mengandalkan Tuhan. Jauhkanlah dari dirimu pengemis, peminta-minta, peminjam-minjam pun jauhkan. Kalau sudah terlanjur kemarin meminjam-minjam, Tuhan mengampuni kita. Tapi hakikat anak Tuhan bukan peminjam-minjam, pemberi. Itu kata Alkitab. Anakku kata Tuhan tidak peminta-minta, itu kata Alkitab. Bahkan minta traktir pun jangan ada dalam dirimu. Anak Tuhan itu pentraktir. Kalau saya anak Tuhan, saya mentraktir. Kalau ada uangku. Jangan sok ngajak orang ini makan BPK. Babi panggang karo. Pas giliran bayar, aku pura-pura ke toilet. Pura-pura angkat telepon. Anak Tuhan itu anak Tuhan pemberi. Karena anak Tuhan itu diberkati Tuhan. Saudara, kalau nggak ada uang saya nggak tidak ajak. Ingat ilmu pentraktiran. Siapa yang mengajak, dia yang bayar. Berani kamu ajak dia, berani bayar. Kalau nggak ada uangmu, jangan banyak gayamu. Gayamu yang mahal, bukan biaya hidup. Gayamu yang mahal. Bilang sebelahnya, kurangi gayamu. Allah pencipta ada di hatiku. Aku tidak mau mempermalukan Bapakku di sorga. Aku tidak mau mengemis-ngemis. Biaya Natal, ingat semua yang merayakan Natal, jangan pengemis. Ngintip-ngintip orang kaya. Gak bagus loh. Merayakan Natal raja segala raja yang lahir. Tapi yang merayakannya pengemis. Maksudnya yang pengemis merayakan boleh. Atau orang yang susah. Mental yang merayakan itu jangan pengemis-pengemis. Tolonglah. Bantu dulu. Bermakan nasi kotak kami. Ada hubungan nasi kotak dengan Natal. Pintar-pintarmu aja itu memaksakan diri. Kalau ada silakan. Kalau nggak ada kue kotak. Kalau nggak ada, kota aja. Yang penting bersukacita. Merayakan pencipta. Amin. Kalau ada uangmu ke salon. Kalau nggak ada, salon sendiri.
Kalau nggak ada, nggak usah bersalon, datang aja kau sebagaimana adanya. Tuhan sayang samamu. Karena Tuhan melihat hatimu, bukan salonmu. Bukan penampilanmu. Tuhan tidak terlalu peduli dengan merek-merek bajumu. Dengan mahalnya kau biaya salon. Bahkan saking mahalnya, akhirnya jatuh sanggulmu. Terlambatlah kau liturgi pertama. Karena sanggulmu terguling-guling sampai ke kamar mandi gereja. Jangan paksakan merayakan Natal dengan salah. Jangan paksakan merayakan Natal dengan euforia, hedonisme. Kalau ada berkat, silakan. Kalau nggak ada, jangan paksa. Rayakan Natal dengan sederhana. Karena Yesus lahir di tempat sederhana. Kita manusia ini saja kurang kerjaan. Memaksakan diri. Kadang kasihan aku lihat panitia Natal. Stres. Seksi dana. Udah lebih besar pasak dari tiang. Kedua, stres seksi konsumsi. Karena semua datang. Opungnya, kakeknya, namborunya, cucunya. Karena nasi kotak semua. 20 kotak untuk rumah mereka. Jangan paksakan. Bilang sebelahnya, rayakan Natal dengan sederhana. Kalau stres, ada yang sesat. Kalau bertengkar panitia Natal, ada yang sesat dalam perayaan itu. Ada yang salah. Ingin dikenal hebat, ingin dikenal mantap, ingin diakui. Wow, Natal kalian ya gemerlap. Datang panitia bilang, iya gemerlap. Bagi kami panitia, gelap. Karena, waduh, dana nggak cukup. Oh Tuhan Yesus. Banyak kali orang merayakan Natal yang sesat kulihat. Kalau ada berkat silakan. Kalau nggak ada, please. Bukan itu esensi. Sekali lagi, Allah itu pencipta. Kristus pencipta. Bagaimana Allah menciptakan dunia? Berfirmanlah dia. Jadilah terang, jadilah cakrawala, jadilah siang. Dia hanya berfirman. Makanya dalam dirimu juga ada daya cipta. Kata-kata. Kata-kata yang ada dalam mulut kita ini punya daya cipta. Hati-hati lidah. Maka Yakobus berkata, ukuran kesempurnaan itu adalah lidah. Jangan ada kata-katamu berkata, aku sial, aku bodoh, aku miskin, aku sakit. Tolong, jangan ucapkan itu. Itu bukan perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan itu dikatakan engkau diberkati, aku berhasil, masa depanku cerah, masa depanku luar biasa, pernikahanku dipulihkan, anak cucuku naik bukan turun. Aku percaya pernikahanku pulih, anak-anakku pulih, aku sehat, aku kuat, masa depanku cerah, aku semakin maju, usaha kami semakin berkembang. Jangan lagi ada kata-kata, sial aku, mati aku, bodoh aku, miskin aku. Cacing tanah liat aku, memang cocok. Apa yang kau katakan Amsal 18 ayat 21? Hidup dan mati dikuasai lidah. Allah menciptakan bumi dan seisinya dengan perkataan. Coba saya latih kata-katamu sekarang. Katakan, aku percaya. Ayo semua yang di belakang, aku percaya. Masa depanku cerah. Masa depanku indah. Keluargaku diberkati, usahaku diberkati, perjalananku diberkati, anak cucuku naik tidak turun, kepala tidak ekor, tidak peminta-minta. Aku percaya Allah pencipta semesta, Allah pencipta sorga dan bumi ada di hatiku, menyertaiku. Aku percaya diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bagi engkau yang jomblo, usiamu sudah jatuh tempo, jangan kau berkata nggak ada laku-laku aku. Jangan, katakan aku percaya pasanganku on the way. Aku percaya Tuhan menyediakan yang terbaik bagiku. Bagi engkau yang kuliah ingin S2, S3 nggak ada dana, katakan dalam Tuhan Yesus pencipta alam semesta, Tuhan menyediakan danaku. Aku bisa S2, aku bisa S3.
Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Markus 9 ayat 23, bagi orang percaya tidak ada yang tidak mungkin. Yang membatasi Tuhan pikiranmu. Tuhan itu tanpa batas. Tapi sering pikiran kita, nggak mungkin aku berhasil, nggak mungkin aku nikah, nggak mungkin aku punya anak, nggak mungkin aku sehat, nggak mungkin usahaku berhasil, nggak mungkin aku S2, nggak mungkin S3. Ingat, Allah pencipta ada dalam dirimu. Kata-katamu itu punya daya cipta. Pasanganmu juga katakan, engkau cantik. Istriku ini sering ku bilang, kau cantik, mama cantik. Maka saya panggil dia Ocan, oma cantik. Sebentar lagi jadi oma-oma. Jangan bilang pasanganmu, jelek kali kau kok hidup kau. Makin jelek nanti di matamu. Anak-anakmu bilang ganteng, cantik, hebat, luar biasa. Dia pencipta. Katakan, Tuhan Yesus Kristus pencipta. Yang kedua, karena Kristus adalah kekal. Kolose 1 ayat 17 sampai 18. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam dia. Ia ada terlebih dahulu. Artinya dia sudah ada sebelum ada diciptakan. Karena dia tidak diciptakan. Dia kekal, tidak berawal, tidak berakhir. Alfa dan Omega. Ialah kepala tubuh yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Matius 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Seluruh dunia ini akan berlalu. Kecantikanmu pun akan berlalu. Sekarang aja dirimu agak begitu, agak sedikit memandang dirimu paling cantik di dalam dunia ini. Tapi itu pasti berlalu. Jangan menikah karena kecantikan. Jangan menikah karena ketampanan. Menikah karena kasih Tuhan Yesus. Maka pernikahanmu akan kokoh. Kalau masalah kecantikanmu akan berlalu. Nanti pas menjelang Natal malam tahun baru kau masak kembang layang. Mapultak mabalanga. Kenalah minyaknya itu ke mulut kau semua. Belang-belang lainnya hitam-hitam. Seperti zebra lah dirimu. Ini berlalu. Gak usah lagi tuh. Usiamu 75. Semua akan keriput. Mulai jatuh. Kau harus menerima itu. Gak bisa kau bilang enggak. Naik terus. Aku terima kok jatuh ini. Memang itu hukumnya. Langit dan bumi akan berlalu. Bilang sebelahnya kecantikanmu berlalu. Bilang sebelahnya kegantenganmu berlalu. Gak ada yang gak berlalu, semua berlalu. Apa? Terakhir kan gelarmu ALM. Semua di ruangan ini juga akan punya gelar ALM. Almarhum, almarhumah. 70, 80 kata Mazmur 90 ayat yang ke-10. Adapun hidup manusia 70, kalaupun hebat 80. Kalaupun hebat 80 disertai dengan penderitaan dan kesukaran. Seperti mamaku 79, betapa menderita dia kulihat. Puji Tuhan dia masih hidup bagi kami, senang. Ku pegang-pegang tangannya, ku togu-togu, ku ajak. Asal aku naik mobil, ku bawa ke satu tempat, ku pegang-pegang satu setir. Karena pikiranku satu waktu gak ku pegang dia. Makanya kalau engkau masih punya mama, pegang tangannya, dengar suaranya. Karena dia akan berlalu dan lenyap. Dia pernah mau mati beberapa waktu yang lalu. Kupikir tahun ini dia selesailah. Karena sakitnya, elektrolitnya menurun, kesadarannya menurun. Saya sebagai dokter melihat, Tuhan tambahkanlah usianya. Saya merasa beruntung. Masih bisa aku pegang-pegang tangannya. Wah, dia nggak tahu. Mungkin dia bingung, kenapa anakku ini? Karena dia pikiranku. Nggak lama lagi pun tanganmu tidak kupegang. Kalau sudah di kuburan, mana bisa kupegang? Kupuaskan sekarang. Kupuaskan. Ini istriku tahu, anak-anakku tahu. Aku mandikan.
Ku ganti bajunya, popoknya. Karena ku ingat waktu aku kecil bayi, dia mengganti popokku. Kata-kataku berulang-ulang diajarinya, dijawabnya. Sekarang mamaku, kata-katanya yang berulang. Kalimat yang sama diulangi dia puluhan kali, ratusan kali. Dan aku tidak pernah diam dan selalu ku jawab. Kemana kita? Ke jalan karya, Mak. Baru sampai lagi. Kemana kita? Ke jalan karya. Siapa kau? Aku anakmu. Kau Bapak Theo? Enggak. Aku Bapak si Hani. Nanti jalan lagi sedikit lagi. Pak Theo, Bapak Hani. Baru jalan sedikit lagi. Pak Theo, jangan keliru kita Pak Theo. Enggak keliru. Tuhan Yesus jalan kebenaran dan kehidupan. Ada di mobil ini. Masa dari jalan rakyat ke karya keliru katanya. Suatu keliru kita. Enggak, masih ada rambu-rambu lampu merah. Sabar Mak, ada Tuhan Yesus. Ini cucu-cucunya tahu cerita ini semua. Ratusan kali. Kemana kita? Jalan karya. Keliru kita nih? Enggak. Pak Theo, aku Pak Hani. Tadi kan aku bilang, Bapak Hani. Kok kayak gitu aku ya? Sadar dia bilang, kok lupa aku ya? Kok lupa aku? Berapa anakmu? Aku bilang. Gak ingat aku. Apalagi cucu. Itu realita. Pikiranmu pun akan berlalu. Tubuhmu akan berlalu. Langit dan bumi akan berlalu. Ada satu yang tidak berlalu. Tuhan Yesus ada di hati kita. Tuhan Yesus yang kekal. Dia akan abadi bersama kita. Tubuh kita boleh kembali ke tanah. Tapi kekekalan ada di hati kita. Pengkhotbah 3 ayat 11. Saya teringat ayat ini. Kita baca sama-sama. Supaya saudara sadari bahwa kita adalah makhluk kekal. Karena Tuhan Yesus adalah kekal. Kita makhluk kekal. Pengkhotbah 3 ayat 11. Mari sama-sama kita baca. 1, 2 ya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Terus, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Terus, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir banyak kita nggak mengerti. Kalau ada masalahmu jangan paksakan mengerti kenapa terjadi. Ku sampaikan padamu, ada banyak cerita hidupmu engkau tidak mengerti. Saya pun. Aku hanya belajar menerima. Aku hanya belajar Bapakku di sorga baik. Kalau yang terjadi ini pahit, karena maksudnya baik untuk aku. Gampang sekarang cara berpikirku. Aku Bapak yang baik, masa aku kasih racun sama anakku? Nggak mungkin aku Bapak yang baik. Mungkin ini hitam, mungkin di pikiran dia ini racun enggak. Dia nggak tahu Coca-Cola dari Afrika, kan hitam. Dia nggak tahu. Tapi yang dia tahu apa? Katakan ini Coca-Cola hitam semua. Racun itu Pak. Aku Bapakmu. Yakin kau aku baik? Yakin Pak? Minum. Dia lihat dia gelap Pak, dari Afrika. Coca-Cola dari Afrika. Semua juga Coca-Cola hitam. Tapi kok lain botolnya Pak? Semua bisa diciptakan. Minum. Waktu diminum dia, enak Pak. Dia nggak yakin bentuknya. Dia hanya yakin Bapaknya baik. Cerita hidupmu gelap. Cerita hidupmu hancur sekarang. Satu aja pegang. Bapa di sorga. Bapa yang baik. Semua cerita hidupmu mendatangkan kebaikan. Segelap apa ceritamu? Sehancur apa ceritamu? Satu aja pegang. Bapakku di sorga. Bapak yang baik. Seluruh ceritaku mendatangkan kebaikan. Hanya aku belum mengerti sepenuhnya. Dan jangan paksakan engkau mengerti sepenuhnya. Jangan paksakan. Katakan, Tuhan aku ingin tahu semuanya. Betul? Oke, ku ceritakan. Tanggal kematian 31 Desember 2023.
Pas jam 12.00 mati mahok. Matilah engkau. Tanggal 31 Desember 2023. Jangan mau semua tahu. Bilang sebelahnya, don't kepo. Jangan urusan Tuhan, bela urusan Tuhan. Urusanmu urus. Apa urusanmu? Apa yang di tanganmu kerjakan dengan sungguh-sungguh. Apa yang di hidupmu kerjakan dengan sungguh-sungguh. Saya ingat lagi Yohanes 11 ayat yang ke-26. Engkau tidak pernah mati selama-lamanya. Karena makhluk kekal. Saya ini orang kekal. Kenapa kekal? Dalam diriku ada benih kekekalan. Tuhan Yesus Kristus. Dia Alfa dan Omega. Sama-sama dibaca 1, 2 ya. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Katakan, percaya. Engkau tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau? Percaya. Ada yang bingung-bingung, matinya bapakku. Yang mati itu tubuhnya. Rohnya, kalau ada Tuhan Yesus, dia tidak akan pernah mati selama-lamanya. Saya bersyukur punya Tuhan Yesus di hatiku. Maka aku tidak akan pernah mati selama-lamanya. Karena ketika aku menutup mata, aku cilupbah di sorga. Buka mata di sorga. Karena kekekalan. Sengat maut telah dikalahkan Tuhan Yesus. Kayu salib telah mengalahkan maut. Sengat maut ditelannya. Tidak ada lagi kematian. Yang ada kita meninggalkan dunia ini. Makanya dikatakan selamat jalan ke rumah Bapa. Kan selamat jalan ke rumah Bapa. Dari mana? Dari dunia ke rumah Bapa. Dari yang tidak kekal kepada yang kekal. Kan sama kalau engkau berangkat pulang ke Nias. Selamat jalan ke Nias. Berangkat dari Medan ke Nias. Kan begitu. Maka engkau pun begitu nanti. Selamat jalan ke rumah Bapa. Jangan bilang, nggak mati mana? Nggak mati, nggak mati. Tubuhnya yang mati. Dari tanah kembali ke tanah. Roh dalam dirimu. Roh kekekalan. Tuhan Yesus kekal. Yang ketiga yang terakhir dikatakan adalah. Karena Kristus adalah penebus. Kolose 1 dikatakan. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Dengan Tuhan Yesus kita diperdamaikan. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Katakan, saya diperdamaikan oleh darah salib Kristus. Saya diperdamaikan oleh darah salib Kristus. Setiap orang yang menerima darah salib Kristus, dia diperdamaikan. Semua dosa-dosanya putih seperti salju. Semua dosa-dosanya tidak diingat-ingat lagi. Ingat, prinsip Tuhan Yesus melupakan dosamu. Ibrani 10 ayat 17. Aku sekali-kali tidak mengingat-ingat kesalahan masa lalu. Sehingga anak Tuhan Yesus, jangan ingat kesalahan orang lain. Kalau ada orang lain yang salah, sama-sama kita belajar mengampuni. Jangan menghakimi. Apa yang kau hakimkan kepada orang akan dihakimkan padamu. Apa yang kau ukurkan kepada orang akan diukurkan padamu. Kalau engkau melihat seorang jatuh dalam perzinahan, jangan hakimi. Gak lama lagi kau jatuh di perzinahan itu. Saya sudah lihat orang seperti itu. Kau penzina ya, kau penzina ya. Gak lama lagi berzina dia. Karena apa yang kau ukurkan akan diukurkan padamu. Apa yang kau hakimi akan dihakimi padamu. Jadi kalau kau lihat orang jatuh berzina, engkau harus berkata, Tuhan, ampuni dia. Kuatkan dia supaya bangkit. Tolong dia Tuhan. Dan jagai aku. Supaya aku tidak jatuh. Jagai dirimu. Karena dirimu juga belum tentu tidak jatuh. Maka dari pikiranku. Tidak ada penghakiman sama siapapun. Bahkan pelacur sekalipun. Tidak kurasa diriku lebih baik. Aku tidak lebih baik dari bandar narkoba. Dari pemabuk, dari alkohol, dari pelacur, aku tidak lebih baik. Kami sama-sama orang berdosa. Kami sama orang berdosa. Hanya kasih karunia Tuhan, aku duluan tobat. Tapi pada asalnya kami orang berdosa. Roma 3:23, semua manusia telah berbuat dosa. Hanya kasih karunia. Saya ajak sama saudara, terimalah salib Yesus yang memperdamaikan engkau.
Kalau dosamu diampuni, ampuni dosa yang lain. Sebagaimana Tuhan mengampuni kita, ampuni orang lain. Kita lebih jahat, diampuni Tuhan. Masa orang yang menyakitimu tidak kau ampuni. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.